Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Adelia dengan NIM 2111521002. Saya akan mempresentasikan tugas besar saya dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Husnil Kamil dan Bapak Jeffrey Ramadhani. Konsep tugas besar saya yaitu pembelian akun premium layanan streaming musik dan podcast, yang dimana layanannya itu ada Spotify, Joox, dan Resto. Kemudian saya akan menjelaskan program dari tugas besar saya. Yang pertama di sini ada kelas pembelian, di mana kelas pembelian ini merupakan interface. Nah, di interface kelas pembelian ini terdapat metode ID, metode nama, metode jangka waktu, metode nama layanan, metode harga, dan metode total bayar. Kemudian kita akan beralih ke kelas akun, di mana kelas akun ini mengimplementasikan interface pembelian tadi. Nah, jadi semua metode yang terdapat di pembelian tadi harus diimplementasikan di kelas akun. Di sini saya mendeklarasikan variabel ID, jangka waktu, X, harga, tarif, dan total yang bertipekan integer. Kemudian saya mendeklarasikan juga mendeklarasikan variabel nama layanan yang bertipekan string. Kemudian di sini terdapat sintaks untuk memasukkan inputan yaitu scanner input sama dengan nil scanner system in. Kemudian di sini saya membuat konstruktor public akun. Kemudian di sini terdapat metode ID. Di sini kita bisa memasukkan ID. Kemudian ada metode nama. Di sini kita juga bisa memasukkan inputan nama. Kemudian di sini terdapat metode nama layanan, metode harga, metode jangka waktu, dan metode total bayar. Kemudian kita beralih ke kelas tarif, di mana kelas tarif ini merupakan turunan dari kelas akun. Di sini terdapat sintaks untuk mengkoneksikannya ke database. Di sini saya sebelumnya membuat database dengan nama DB akun premium di PHP MyAdmin. DB akun premium. Ini saya sebelumnya juga membuat sebuah tabel, yaitu tabel beli akun, yang di sini terdapat fieldnya yaitu ID, nama, layanan, tarif, jangka waktu, dan total. Nah, di sini kenapa ditulis 3306? Karena di SAMPP portnya itu 3306. Kemudian di sini ada sintaks scanner input, new scanner system in untuk masukkan inputan. Kemudian di sini ada konstruktor tarif. Di sini saya mengoverride metode nama layanan. Ini akan memprint nama layanan. Yang pertama layanannya Spotify, 2 Joox, 3 Reso. Kemudian kita disuruh memasukkan pilihan layanan 1 sampai 3. Nah, di sini saya membuat percabangan. Jika kita memilih X-nya itu sama dengan 1, maka layanannya itu Spotify. Jika X sama dengan 2, maka layanannya itu Joox. Dan jika X sama dengan 3, maka layanannya itu Reso. Nah, jika kita memasukkan inputan selain itu, maka akan ditampilkan pilihan tidak tersedia. Kemudian akan di-print nama layanan sama dengan layanan yang akan kita pilih nantinya. Kemudian saya mengoverride metode harga. Di sini saya membuat juga percabangan. Jika layanan sama dengan Spotify, maka tarif sama dengan 55.000. Nah, jika layanan sama dengan Joox, maka tarif sama dengan 49.000. Dan jika layanan sama dengan Reso, maka tarif sama dengan 50.000. Kemudian di sini saya memprint tarif per bulan, yaitu sama dengan tarif yang nantinya akan dikenakan ketika kita memilih layanan.
Kemudian di sini ada metode jangka waktu. Itu ada jangka waktunya di sini per bulan. Kita bisa memasukkan 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian di sini saya mengoperate metode total bayar, di mana total itu jangka waktu dikali tarif. Kemudian akan di print total pembayaran yang sama dengan sama dengan total yang merupakan hasil kalkulasi dari jangka waktu dikali tarif. Kemudian di sini ada CRUD. Di sini saya membuat metode lihat data. Di sini saya memprint data transaksi. Di data transaksi ini saya memakai metode to uppercase yang berguna nantinya data transaksi ini akan berubah menjadi huruf kapital semua. Kemudian di sini ada SQL select from tabel beli akun. Di sini ada sintaks untuk mengkoneksikannya ke database. Kemudian di sini saya membuat perulangan. Di sini akan memprint ID berdasarkan kolom label ID, nama berdasarkan kolom label nama layanan berdasarkan kolom label layanan, tarif per bulan berdasarkan kolom label tarif, jangka waktu berdasarkan kolom label jangka waktu, total pembayaran berdasarkan kolom label total. Kemudian ada metode tambah data. Jadi saya membuat tambah data transaksi dan mengubahnya to uppercase. Kemudian di sini terdapat exception. Di sini terdapat ID merupakan metode yang sudah ada di atas tadi, dan nama layanan, jangka waktu, harga, dan total bayar. Di sini terdapat sintaks untuk mengkoneksikannya ke database. Kemudian ada SQL insert to tabel beli akun, di mana ada field ID, nama, layanan, tarif, jangka waktu, total dengan value-nya itu ID nantinya akan kita inputkan, dan nama, layanan, tarif, jangka waktu, total. Kemudian ada sintaks buat create statement-nya. Jika penambahan data itu berhasil, maka akan terprint berhasil input data. Jika terjadi kesalahan, maka terjadi kesalahan dalam input data. Kemudian di sini ada sintaks ubah data. Saya memprint ubah data transaksi. Kemudian akan ditampilkan metode lihat data. Kemudian kita diperintahkan untuk memasukkan ID yang akan diupdate. Kemudian di sini ada SQL select from tabel beli akun, di mana field ID sama dengan ID yang kita masukkan. Dan di sini ada sintaks SQL-nya. Jika berhasil dilanjutkan, maka akan di-print nama berdasarkan nama yang sudah ada di kolom label nama yang ada di SQL. Kemudian kita diminta menginputkan nama yang terbaru. Nah, kemudian ada SQL-nya yaitu update tabel beli akun, set nama, terus nama yang kita inputkan barusan, di mana field ID-nya ID yang kita inputkan. Nah, jika berhasil, maka berhasil memperoleh data transaksi dengan ID yang kita pilih tadi. Kemudian statement close. Nah, jika terjadi error, maka akan ditampilkan message terjadi kesalahan dalam mengedit data. Kemudian di sini ada metode hapus data. Di sini saya memprint hapus data transaksi, dan saya juga memakai metode string to uppercase yang membuat hapus data transaksi ini menjadi huruf kapital semua. Nah, di sini ada saya membuat exception. Di sini akan dipanggil metode lihat data. Di sini akan kita disuruh mengetikkan ID pemesanan yang akan kita hapus. Nah, SQL-nya itu delete from tabel beli akun, di mana ID merupakan ID yang kita inputkan tadi. Kemudian di sini ada sintaks untuk mengkoneksikannya ke SQL. Nah, jika berhasil, maka berhasil menghapuskan data transaksi dengan nomor ID yang kita inputkan tadi. Dan jika terjadi kesalahan, maka akan terjadi kesalahan dalam menghapus data. Nah,
Kemudian di sini ada metode cari data. Saya akan memprint cari data dan saya menggunakan metode uppercase untuk mengubah cari data transaksi ini menjadi huruf kapital semua. Dan saya memprint masukkan nama pembeli dengan variabel yang menampung inputannya itu namanya keyword. SQL-nya select from tabel beli akun, di mana field nama yaitu keyword, yaitu nama yang kita inputkan tadi. Kemudian ada connection driver manager, ini merupakan sintaks SQL-nya. Nah, di sini saya membuat perulangan while. Di sini akan di print ID berdasarkan kolom label ID, nama berdasarkan kolom label nama layanan berdasarkan kolom label layanan, tarif per bulan berdasarkan kolom label tarif, jangka waktu berdasarkan kolom label jangka waktu, total pembayaran berdasarkan kolom label total pembayaran. Kemudian kita akan ke kelas playlist, di mana playlist ini merupakan collection dari saya memakai collection antrian yaitu queue. Di sini saya mendeklarasikan variabel x yang bertipe string, dan saya membuat sintaks queue-nya itu yang bertipe string dengan nama playlist. Kemudian ada scanner input untuk memasukkan inputan. Di sini saya membuat metode tambah. Di sini akan di print masukkan lagu. Nah, di sini kita memasukkan lagu dan lagu yang inputan kita tadi akan dimasukkan dengan metode push ke playlist. Nah, kemudian ada metode play. Di sini saya memprint lagu yang ada di playlist pick diputar. Playlist pick ini merupakan elemen teratas dari playlist tersebut. Kemudian jika sudah, yang elemen yang di atas tadi akan di pull atau di remove. Kemudian kita beralih ke kelas menu playlist. Menu playlist ini turunan dari kelas playlist. Jadi saya mendeklarasikan input yang bertipe yang access modifier-nya private, scanner menu yang access modifier-nya private juga. Kemudian ada metode menu program, in pilihan sama dengan 0 dan in input sama dengan 0. Jadi saya membuat perulangan. Jika input datanya sama dengan 0, maka akan ditampilkan menu playlist. Terus yang menu pertama itu tambah lagu, yang kedua putar lagu. Kemudian kita disuruh memasukkan pilihan. Di sini ada exception-nya. Pilihan sama dengan menu yang kita inputkan tadi, next in. Terus jika input datanya itu sama dengan 1. Kemudian jika kita memasukkan selain angka, maka kita disuruh menginputkan angka. Kemudian system of print length, metode pilihan sama dengan pilihan yang kita masukkan. Di sini terdapat metode pilihan dengan parameternya menu, switch menu. Jika case 1 itu ya, jika kita memilih menu 1, maka akan ditampilkan metode tambah dari kelas playlist. Kemudian jika case 2, maka akan tampilkan metode play dari kelas playlist. Kemudian akan ditampilkan metode lanjut, di mana metode lanjut itu berisi pertanyaan, yaitu apakah Anda ingin melanjutkan. Jika kita ketik 0, maka itu berarti lanjut. Jika kita ketik 1, maka perulangan akan selesai. Nah, ini kita bisa memasukkan pilihan kita. Jika pilihan kita sama dengan 0, maka akan kembali ke metode menu program, yaitu ini.
Jika tidak, maka akan kembali ke menu utama. Kemudian kelas terakhir yaitu kelas app, yaitu static connection itu untuk mengkoneksikannya ke database. Nah, biar kita berhasil mengkoneksikannya ke database, maka di reference library-nya ini kita tambahkan MySQL konektor Java yang sudah kita download sebelumnya. Dengan begitu, program kita bisa terhubung ke database. Nah, di sini ada kelas main. Di sini saya memasukkan exception jika scanner input sama dengan scanner untuk memasukkan inputan. Di sini saya mendeklarasikan string pilihan boolean lanjut sama dengan true. Kemudian string URL sama dengan JDBC MySQL localhost 3306 DB akun premium. Kemudian di sini untuk sintaks untuk mengkoneksikan ke database. Jika berhasil, maka akan dimunculkan berhasil terkoneksi ke database. Kemudian akan dimasukkan perulangan while. Di mana di sini saya membuat database pembelian akun premium. Judul ini akan menggunakan metode to uppercase yang akan mengubah database pembelian akun premium ini menjadi huruf kapital. Dan di sini ada menu 1 yaitu lihat data transaksi, menu 2 tambah data transaksi, menu 3 ubah data transaksi, menu 4 hapus data transaksi, menu 5 cari data transaksi, menu 6 playlist. Nah, di sini kita disuruh memasukkan pilihan menu dari 1 sampai 6. Pilihan sama dengan input next. Kemudian kita membuat objek tarif yang bertipekan kelas tarif. Ini ada percabangan switch. Jika pilihannya kita itu 1, maka akan ditampilkan lihat data dari kelas tarif. Jika kita memilih case 2, maka akan ditampilkan metode tambah data dari kelas tarif. Jika kita memilih 3, maka akan ditampilkan metode ubah data dari kelas tarif. Jika kita pilih 4, maka akan ditampilkan metode hapus data dari kelas tarif. Jika kita pilih 5, maka akan ditampilkan metode cari data dari kelas tarif. Jika kita pilih 6, maka di sini akan dibuat sebuah objek playlist dengan tipe menu playlist. Di mana playlist itu akan ditampilkan metode menu program dari kelas playlist. Nah, jika kita memilih selain itu, maka input Anda tidak ditemukan, silakan pilih 1 sampai 6. Kemudian kita akan ditanyakan apakah Anda ingin melanjutkan programnya itu dengan jawaban pilihan yes atau no. Jika pilihan kita itu Y, maka program akan dilanjutkan dan perulangan akan dilanjutkan. Jika no, maka program akan selesai. Di sini ada metode data. Di sini kita membuat objek date, metode tanggal. Di sini kita akan membuat objek date dengan tipe data date. Ini ada simple data format yang akan menentukan format tanggal sekarang dan format waktu sekarang. Kemudian di sini saya membuat program selesai. Nah, jika kelas tidak ditemukan, maka akan dimunculkan tulisan driver error. Jika SQL-nya terjadi kesalahan, maka akan dimunculkan tulisan tidak berhasil koneksi ke database. Setelah saya akan merun program yang sudah saya buat.
Di sini kita berhasil terkoneksi ke database. Di sini akan ditampilkan menu database pembelian akun premium. Di sini kita disuruh memilih menu. Karena kita belum ada data transaksi, maka kita tambah data transaksi terlebih dahulu. Dan kita masukin nomor ID, nama, Winda, kemudian Spotify, 3 bulan, dan akan muncul total pembayarannya yaitu 165.000. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ya. Kita tambah satu lagi data transaksinya dengan ID 222, Adelia, kemudian Jux 1 bulan, dengan total pembayaran 49.000. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ya. Kalau kita lihat data transaksi tadi, akan muncul ID 111, nama, kemudian ada ID-nya Adelia yaitu 222. Kita juga bisa melihatnya di database. Maka akan muncul ID 111, 222 dengan nama Winda, dan 22 dengan nama Adelia. Kemudian, apakah Anda ingin melanjutkan? Yes. Kemudian kita ubah data transaksi, misalnya. Kita ubah data transaksi yang 222. Dengan ID 222, namanya kita ganti jadi Farah. Apakah Anda ingin melanjutkan? Kita bisa melihat perubahan itu juga di database. Namanya sudah terganti menjadi Farah. Yes. Kita lihat nomor 1. ID 222 tadi sudah terganti namanya menjadi Farah. Kemudian apakah Anda ingin melanjutkan? Ya. Dan kita mencoba menu hapus data. Kita hapus datanya Farah ini dengan ID 22. Berhasil menghapus data transaksi. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ya. Kita melihat data transaksinya. Dan data transaksinya sudah menjadi 1, dan kita juga bisa melihatnya di database. Tinggal bersisa yaitu ID 111 dengan nama Winda. Kemudian kita mencari data, mencoba melanjutkan untuk mencari data. Nama pembelinya misalnya kita masukin Winda, maka akan muncul nomor ID-nya 111, namanya Winda. Kemudian kita yes. Dan kita akan mencoba menu 6, yaitu menu tambah lagu. Misalnya masukkan pilihan 1, tambah lagu. Ya, kita masukin nama lagunya. Kemudian kita ingin lanjut. Kemudian satu lagi, kita mencoba tambah satu lagu lagi. Contohnya Traitor. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kemudian kita putar lagu. Kita masukin pilihan 2. Maka lagu Traitor akan diputar. Kemudian kita lanjut dan putar lagu. Maka lagu Stay yang pertama kali ditambahkan akan diputar. Kemudian kita berhenti. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jika kita ingin melanjutkan, maka akan kembali ke menu utama tadi. Kita coba ke menu transaksi. Data transaksi masih dengan nama Winda tadi. Jika Anda yakin ingin melanjutkan, jika kita klik no.
maka akan muncul program akan selesai, dan kita akan muncul tanggal program itu selesai tanggal 29 Desember 2022 jam 12.01. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.